Martial Peak 3530. Bahkan jika mereka berdua adalah half saints, kemungkinan besar mereka akan mati karena Yue Sang. Setelah dikirim ke medan perang dua dunia untuk bertarung dengan Kaisar Sudo lainnya. Jika mereka beruntung, mereka akan dapat menebus kerugian mereka. Tetapi jika mereka tidak beruntung, mereka akan mati di sana. Saat perang antara dua dunia meningkat, lebih dari satu Kaisar Half Saint dan Kaisar Sudo telah jatuh. Yue Sang berkata dengan ringan, tidak ada yang bisa membantu raja ini. Raja ini kebetulan berada di sini pada waktu yang tepat. Mata Yang Kai melebar karena marah. Dan meskipun dia tahu bahwa Yue Sang hanya mengatakan omong kosong untuk membersihkan udara di antara mereka berdua, tidak ada yang salah dengan penjelasannya. Belum lagi dia hanya bertemu Dili sekali dan tidak memiliki konflik dengannya. Bahkan iblis hanya bertindak melawannya karena dia punya alasan bagus. Jadi bahkan jika masalah ini berakhir dengan Yu Rumeng, mereka berdua masih bisa mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Tentu saja, pada akhirnya, itu masih tergantung di sisi mana Yu Rumeng berdiri. Jika dia berdiri di sisinya, itu akan sia-sia bahkan jika mereka mencoba menjelaskan diri mereka sendiri. Saya harap Sein akan mempercayai kata-kata kamu. Yang Kai mendengus dingin. Yue Sang mengangkat tangannya dan berkata dengan ringan. Antara raja ini dan orang mati, menurutmu siapa yang akan dipercaya oleh Sein? Saat kata terakhir keluar dari mulutnya, dia menyerang dengan telapak tangannya, menyebabkan ledakan keras terdengar di udara. Saat telapak tangan terbanting, seolah-olah gunung tak terlihat menekannya. Yang Kai hanya ragu sejenak sebelum dia mendengar suara tulangnya retak. Seperti meteor yang jatuh. Dia jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Sosok Yue Sang tidak bergerak, malah melayang dan mendekat dengan cepat. Dengan suara menusuk, panah tajam memancarkan tembakan cahaya putih ke arah dada Yue Sang. Yue Sang bahkan tidak melihatnya dan hanya melambaikan tangannya, mengirim cahaya kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Jeritan darah yang mengental terdengar saat Boya, yang telah bersembunyi di bayang-bayang dan meluncurkan serangan diam-diam, melewati seberkas cahaya dan dipukul mundur beberapa kali oleh kekuatan yang kuat sebelum jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup, tetapi segera tanah itu diwarnai merah dengan darah. Pada saat yang sama, Yang Kai berjuang untuk bangun. Hidung dan mulutnya penuh dengan darah, rambutnya berantakan, dan dia dalam keadaan menyesal. Namun, saat dia hendak bangun, Yue Sang sudah mendarat dengan ringan di depannya dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Keharuman bunga meresap ke udara saat kelopak bunga berwarna-warni melayang dari suatu tempat dan langsung mengelilingi Yang Kai. Benar-benar mengelilinginya. Kelopak bunga yang menari membentuk pertahanan yang tak tertembus di sekitar Yang Kai. Aroma bunga yang tampaknya memiliki efek magis. Tidak jauh dari Boya, Li Siqing menggigit bibir merahnya dan membentuk serangkaian segel tangan. Tubuhnya melepaskan cahaya 5 warna saat Kaisar Qi-nya melonjak. Meskipun matanya yang indah dipenuhi dengan ketakutan dan kepengecutan, ekspresinya tegas. Yue Sang tiba-tiba menoleh. Matanya yang dingin menatap ke arahnya saat dia mendengus dingin. Gelombang energi jiwa ilahi meledak dan cahaya melintas di dada Li Siqing, menyebabkan tubuh lembutnya sedikit gemetar saat Kaisar Qi-nya runtuh. Saat dia jatuh pingsan, kelopak bunga di sekitar Yang Kai juga runtuh. Setelah berurusan dengan dua tikus yang mengganggunya, Yue Sang berbalik untuk melihat Yang Kai dengan senyum di wajahnya. Seolah-olah dia baru saja menerima banyak kesenangan. Jarinya menunjuk ke arah dahi Yang Kai dengan kecepatan tetap saat dia berkata, apakah kamu menyesal telah menyinggungku? Apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu mahir dalam hukum luar angkasa, raja ini tidak dapat melakukan apapun kepada kamu? Sekarang setelah kamu begitu dekat, dengan Raja Divine Sense ini terkunci pada kamu, kamu bisa melupakan untuk melarikan diri. Penyesalan Yang Kai menggertakkan giginya dan berteriak ketika hukum luar angkasa di sekitarnya berfluktuasi dengan liar. Tiba-tiba, sesosok muncul di depannya dan suara dingin datang dari belakang. Ibumu. Ekspresi Yue Sang dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap kosong pada pria batu yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia tidak tahu dari mana orang ini melompat keluar. Beberapa saat yang lalu, itu muncul di hadapannya tanpa jejak. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Karena begitu golem batu ini muncul, dia dengan santai melemparkan pukulan ke arahnya.
dan menilai dari kekuatan pukulan ini. Golem batu ini sebenarnya adalah Half Saint. Di bawah stimulasi ki iblisnya, kekuatan jarinya menjadi lebih kuat. Karena lawannya adalah Half Saint, Yue Sang tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Sial. Bagaimana mungkin manusia itu memiliki Half Saint bersamanya? Yue Sang mengira itu akan sangat mudah jika dia bisa memancing Winchester pergi dengan aman. Tapi siapa yang mengira ini akan terjadi lagi? Hati Yue Sang tenggelam saat dia samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Dengan Half Saint menahannya, akan sulit untuk membunuh Yang Kai. Saat pikiran mereka berfluktuasi, serangan mereka bertabrakan. Mata Yue Sang tiba-tiba menyipit saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Secara naluriah, sosoknya berkedip saat dia mundur 1000 kaki jauhnya dalam sekejap mata. Ketika dia melihat ke bawah, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Karena salah satu jarinya terpelintir tanpa bisa dikenali. Hampir semua tulangnya remuk. Dan rasa sakit yang menusuk menjalar dari jarinya, merangsang setiap sarafnya. Dengan hanya satu serangan, jarinya telah lumpuh. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat dan mundur tepat waktu, dia akan kehilangan lengannya karena pria batu itu. Kekuatan seperti itu. Pihak lain belum menggunakan ki iblis dalam serangannya sekarang. Hanya kekuatan murni. Tetapi itu masih menembus pertahanannya dan melukainya. Kekuatan mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Half Saint dari Strength Demon. Tidak. Bahkan jika itu adalah Half Saint yang lahir di klan iblis kekuatan, dia masih sedikit lebih rendah. Dari ras apa golem batu ini berasal? Iblis batu. Kekuatan iblis. Itu tidak terlihat seperti itu. Mengaum, perwujudan itu membuka mulutnya dan meraung. Tidak mampu menahan kegembiraan dalam suaranya. Kecerdasannya adalah gumpalan klon jiwa Yang Kai. Dan memiliki asal yang sama dengan Yang Kai. Itu bukan orang yang suka membunuh dan bertarung. Tetapi setelah mengalami kekuatan penuh dari tubuhnya, itu secara alami tidak dapat menekan kegembiraannya. Dengan raungan keras, Demoniki membubung ke langit dan tubuhnya meledak menjadi api hitam. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi lubang hitam yang bisa menelan segala sesuatu. Paku tulang tajam keluar dari tubuhnya saat dia mengulurkan tangannya dan meraih palu perang. Saat ki iblisnya mengalir, palu perang sedikit bergetar, langsung melepaskan aura berbahaya. Yue Sang belum pulih dari keterkejutan karena terkena pukulan ini. Tetapi setelah merasakan aura ini, matanya mau tak mau melebar saat dia menatap lekat-lekat pada Demon Artifak Warhammer dan berteriak, "Artefak Saint." Di wilayah iblis, hanya artefak iblis yang disempurnakan oleh Saint Iblis yang akan disebut artefak suci. Di seluruh wilayah iblis, jumlah artefak Saint kurang dari 20, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap Saint artefak adalah keberadaan yang sangat langka. Demikian pula, setiap artefak Saint dapat menampilkan banyak kekuatan. Dan sebagian besar artefak Saint ini dikendalikan oleh 12 Saint Iblis, dengan hanya beberapa dari mereka yang berkeliaran di dunia luar. The Demonic Artifact Warhammer di tangan perwujudan adalah sesuatu yang Yang Kai peroleh di luar kota Maplewoods. Itu adalah senjata iblis kuno bermata satu. Tetapi karena Yang Kai dan perwujudannya tidak memiliki ki iblis, tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan sebenarnya selama bertahun-tahun. Kadang-kadang, perwujudannya akan menggunakannya sebagai senjata biasa. Namun, semuanya berbeda sekarang. Perwujudannya telah melahap sumber asal benua Cloud Shadow di Gua Iblis segudang Cloud Shadow dan mengubah kekuatannya menjadi ki iblis. Menjadi setengah Saint di pihak wilayah iblis. Memberinya kualifikasi untuk mengaktifkan Warhammer artefak iblis ini. Dengan palu perang di tangan, aura yang sudah kuat tiba-tiba naik beberapa tingkat. Perwujudan juga jelas merasakan ini dan Demon Ki di tubuhnya melonjak tak terkendali menuju palu perang. Palu perang yang awalnya mati dan berat tampaknya telah dilahirkan kembali pada saat ini. Dan suasana gembira ditransmisikan dari palu perang. Merindukan lebih banyak Demon Ki. Menurunkan kepalanya untuk melihat. Perwujudan itu menyeringai jahat saat mengaktifkan hukum pertempuran pemakan surga. Tidak peduli apa jenis artefak itu. Itu semua tentang orang-orang. Palu perang dengan gila-gilaan melahapnya. Seolah mencoba membalikkan keadaan. Bagaimana perwujudan dapat menoleransi ini? Itu selalu menjadi orang yang menelan orang lain. Jadi jika palu perang ingin menelan ki iblisnya, itu harus bertanya apakah dia akan setuju.
Memegang palu perang di tangannya, perwujudan melompat dan menghancurkannya ke arah Yue Sang beberapa ribu kaki jauhnya. Bayangan palu besar segera muncul di langit, tampaknya menutupi seluruh langit. Saat bayangan palu jatuh, sepertinya langit itu sendiri telah runtuh. Ekspresi Yue Sang berubah drastis saat tubuhnya bergetar. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, kabut berdarah besar memenuhi puluhan meter persegi di sekitarnya. Melihatnya, dia melihat bahwa seluruh ruang telah tertutup oleh kabut berdarah ini dan Yue Sang telah menghilang. Bayangan Warhammer menabrak kabut darah, menciptakan lubang besar. Tetapi segera, kabut darah di sekitarnya mengisi lubang lagi. Di tengah kabut berdarah, cahaya berdarah melesat dan melesat ke arah perwujudan seperti anak panah. Perwujudan dengan gesit menghindari beberapa serangan ini, tetapi masih terkena. Permukaan tubuh perwujudan segera mengeluarkan suara berderak saat nyala api hitam dan darah bertabrakan. Merenungkan sejenak, perwujudan yang Kai jatuh ke dalam kabut darah. Dan dalam sekejap, serangkaian ledakan terdengar. Jelas bahwa dia melawan Yue Sang. Pada saat yang sama, Yang Kai tiba di samping Boya dan Li Siqing. Ketika dia dalam bahaya barusan, hanya dua wanita ini yang membelanya. Meskipun mereka tidak banyak berguna, setidaknya mereka ingin membantunya. Sekarang keduanya pingsan di tanah. Jika dia tidak peduli dengan mereka di medan perang jutaan tentara, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Setelah pemeriksaan cepat, dia menemukan bahwa cedera Boya cukup serius. Panah yang dia tembak telah ditembak kembali oleh Yue Sang. Tidak hanya gagal melukai lawannya, bahkan melukai dirinya sendiri. Setengah dari bahunya telah hancur dan darah mengalir keluar tak terkendali. Sebaliknya, situasi Li Siqing cukup mengejutkan. Yang Kai mengira Li Siqing adalah orang yang terluka parah. Bagaimanapun, dia telah terluka oleh energi jiwa ilahi Yue Sang. Jadi bahkan jika dia tidak mati, dia setidaknya akan terluka parah. Namun, setelah memeriksanya dengan cermat, Yang Kai menemukan bahwa dia aman dan sehat. Alasan dia tidak sadar mungkin karena Divine Sense-nya telah terguncang. Tapi selain itu, tidak ada yang salah dengannya. Bersambung.